Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Kadafi, NIMT 2018-4074. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian dari silabus. Silabus di kurikulum 2013 ini adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang menyangkut seperti kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sedangkan silabus di KTSP ini adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian arti dari silabus ini itu sendiri yaitu rencana pembelajaran untuk satu semester, di mana di dalamnya itu terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media, dan sumber serta alat evaluasi yang digunakan dalam hal pembelajaran tematik ini. Silabus itu dikembangkan untuk pembelajaran satu tema satu silabus. Jadi nantinya akan tertulis silabus tema dan kemudian dimasukkan beberapa kompetensi dasar bidang studi yang ada di dalamnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Lutfiah, NIM T 2018-4048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang prinsip pengembangan silabus. Jadi dalam pengembangan silabus itu perlu adanya pertimbangan dari beberapa prinsip, di mana prinsip di sini merupakan kaidah yang akan menjiwai dalam proses pembelajaran. Nah, dalam makalah yang kami susun terdapat 8 prinsip untuk pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Jadi, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus itu harus benar dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Nah, relevan di sini terkait tentang cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus itu harus sesuai dengan peserta didik. Maksudnya di sini harus sesuai terkait tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis, di mana komponen-komponen silabus di sini harus saling berkaitan secara fungsional dalam mencapai suatu kompetensi. Yang keempat yaitu konsisten. Nah, dengan adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Jadi dalam pengembangan di sini harus ada hubungan antara kompetensi dasar hingga sistem penilaian. Yang kelima yaitu memadai. Di sini masih terkait tentang cakupan, indikator, materi, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian itu dirasa cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yaitu aktual dan konstekstual. Di sini masih terkait dengan cakupan hingga sistem penilaian. Jadi dari cakupan hingga sistem penilaian itu harus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata serta peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel. Nah, keseluruhan komponen dalam silabus itu harus bisa mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Jadi antara keragaman peserta didik, dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat itu harus bisa diakomodasi. Yang terakhir yaitu menyeluruh. Jadi komponen dalam silabus itu mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik itu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah,
Di sini dapat disimpulkan bahwasanya dalam pengembangan silabus itu harus memenuhi 8 prinsip. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Safira Runisa, NIM T 2018-458. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan silabus. Nah, pengembangan silabus itu dapat dilakukan oleh para guru, bisa secara mandiri maupun berkelompok dalam sebuah sekolah, atau bisa beberapa sekolah melalui kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau pusat kegiatan guru dan dinas pendidikan untuk pengembangan silabus. Nah, pengembangan silabus itu disusun secara mandiri oleh guru. Nah, guru yang bersangkutan ini harus mampu mengenali karakteristik dari peserta didik, mengenali kondisi sekolah dan lingkungannya. Nah, apabila guru mata pelajaran belum melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah bisa mengusahakan untuk membentuk kelompok mata pelajaran antara guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut gitu. Jadi dari pihak sekolah itu sudah harus mengusahakan untuk membentuk kelompok guru antara guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus. Apabila guru mata pelajaran itu belum melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri gitu, bisa dilakukan secara berkelompok gitu. Nah, kalau di SD atau di MI, semua guru kelas 1 dari kelas 1 sampai kelas 4 itu menyusun silabus secara bersama-sama gitu. Nah, apabila sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, bisa bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP atau PKG atau bisa disebut musyawarah guru mata pelajaran atau pusat kegiatan guru gitu. Untuk apa? Untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan dalam ruang lingkup mengembangkan ruang lingkup, tetapi dalam ruang lingkup itu MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran dan pusat kegiatan guru itu dalam ruang lingkup tersebut gitu. Nah, dinas pendidikan setempat ini dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk suatu tim yang terdiri dari para guru yang berpengalaman dan di bidangnya masing-masing seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofirina Safitri NIM T 2018-4064. Di sini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah penyusunan silabus. Nah, di sini yang pertama ada komponen silabus. Silabus memuat sekurang-kurangnya komponen-komponen berikut, yaitu yang pertama ada identitas silabus, yang kedua ada standar kompetensi, yang ketiga ada kompetensi dasar, dan yang keempat ada materi pokok atau pembelajaran, dan yang kelima kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada yang keenam ada indikator, yang ketujuh ada penilaian, yang kedelapan ada alokasi waktu, dan yang terakhir ada sumber belajar. Nah, di dalam langkah-langkah pengembangan silabus ini ada yang pertama itu mengisi identitas silabus. Nah, di sini identitas terdiri dari nama sekolah atau madrasah, kelas, mata pelajaran, dan semester. Selanjutnya yang kedua ada menuliskan standar kompetensi atau SK. Nah, di dalam standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Nah,
di standar isi mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada urutan berdasarkan konsep dasar ilmu dan SK atau KD. Dan yang kedua ada keterkaitan antara standar, kompetensi, dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Dan yang ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang ketiga ada mengidentifikasikan materi pokok pembelajaran. Di sini materi pembelajaran merupakan substansi isi yang harus dipelajari dan dikuasai peserta didik dalam proses pembelajaran. Substansi isi yang berupa fakta, konsep, prinsip, dalil, hukum, kaidah, prosedur, keterampilan sikap, dan nilai. Nah, di dalam mengidentifikasi materi pokok pembelajaran harus dipertimbangkan seperti yang pertama itu ada relevansi materi pokok dengan indikator KDSK. Dan yang kedua ada tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Dan yang ketiga ada kebermanfaatan bagi peserta didik. Dan yang keempat ada struktur keilmuan. Dan yang kelima ada kedalaman dan keluasan materi. Dan yang keenam ada alokasi waktu. Yang ketujuh ada tingkat kepentingan. Yang kedelapan ada layak dipelajari. Yang kesembilan ada menarik minat. Dan yang keempat ini ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kegiatan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran ada 7. Yang pertama itu ada kegiatan pembelajaran bertujuan untuk memberikan bantuan kepada para pendidik agar mereka dapat bekerja dan melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang kedua ada kegiatan pembelajaran disusun berdasarkan atas satu tuntutan kompetensi dapat secara utuh. Dan yang ketiga ada kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Dan yang keempat ada kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa. Dan yang kelima, materi kegiatan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang keenam, perumusan kegiatan pelajaran harus jelas memuat materi yang harus dikuasai untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketujuh, penentuan langkah-langkah pembelajaran. Dan yang kelima ada penilaian. Nah, di penilaian ini pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Di dalam penilaian itu terdapat 3 komponen terpenting yang meliputi tingkat teknik penilaian, bentuk instrumen, contoh instrumen. Dan yang keenam ada menentukan alokasi waktu. Nah, di sini alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan ada 4. Yang pertama itu ada minggu efektif per semester. Yang kedua ada alokasi waktu mata pelajaran. Yang ketiga jumlah standar kompetensi dasar per semester. Dan yang keempat membagi alokasi waktu per jumlah SKKD dengan memperhatikan tingkat kerumitan dan keluasan materi. Dan yang terakhir yang ketujuh menentukan sumber belajar. Nah, di sini sumber belajar merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran yang berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan, dan sebagainya. Sekian dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.